Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri weekend baik putra maupun putri, untuk hari ini kita akan membahas tema tentang keutamaan menuntut ilmu. Seperti kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan semua makhluk memiliki tujuan dari ciptaan tersebut. Kita ambil 3 contoh misalkan. Yang pertama malaikat, yang kedua manusia, yang ketiga hewan. Dari 3 makhluk tersebut, itu manusia berada di antara malaikat dan juga hewan. Akan tetapi derajat manusia ini bisa naik atau setara bahkan melebihi malaikat, atau sebaliknya dia setara dengan hewan atau lebih rendah daripada hewan. Hal ini tentunya dikarenakan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Ya. Maka sudah seharusnya kita sebagai manusia ini harus terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan kita, bukan saja meningkatkan pengetahuan hanya sekedar tahu, tapi juga kita berusaha untuk mengamalkan pengetahuan yang telah kita miliki. Di antara keutamaan menuntut ilmu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam ini bukan hanya karena sebab sesuatu yang bernilai pada sosok manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ini juga sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat. Karena kenapa? Karena sejatinya nantilah manusia ini yang akan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Bukan malaikat, bukan juga hewan. Terus ketika kita menuntut ilmu, tentu kan kita harus mengetahui jenis ilmu apa sih yang perlu kita tuntut. Apakah seluruh ilmu pengetahuan itu harus kita kuasai? Pertanyaan seperti itu biasanya. Terus, kalau seandainya tidak seluruh ilmu pengetahuan itu harus kita kuasai, yang harus kita kuasai itu ilmu pengetahuannya seperti apa? Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang hal tersebut. Salah satunya adalah yang diajarkan oleh para ulama tentang menuntut ilmu ini. Ilmu yang harus kita tuntut, yang harus kita kuasai ini adalah ilmu hal. Apa sih itu ilmu hal? Ilmu hal itu adalah ilmu yang seterusnya dan selalu dibutuhkan oleh umat manusia dalam hal agama. Ya. Contoh, kita ambil contoh biar mudah. Kita sebagai manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah dirinya. Maka kita nggak mungkin bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita tidak mengetahui bagaimana tata cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dari situ ada sumber hukum di dalam Islam, misalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini berbahasa Arab, susah untuk kita pahami secara langsung, maka kita perlu merujuk ke karya-karya para ulama terdahulu yang membahas tentang hal tersebut. Misalkan dalam hal ini misalnya untuk beribadah, maka ketika kita sudah tahu tujuan kita menuntut ilmu seperti itu, nah kita pelajari. Bukan hanya itu, ilmu juga
wajib kita pelajari bukan hanya sekedar misalkan ibadah. Oh, berarti sholat dalam hal ini kita contohnya. Itu cuman ya udah sholat 5 waktu. Terus tata caranya mulai dari takbir sampai salam. Tapi juga kita harus mempelajari sesuatu yang lain yang memiliki kaitan dengan sholat misalkan. Contohnya ketika orang pengen sholat, dia tentunya kan harus berwudu. Maka kita wajib tuh mengetahui bagaimana tata cara berwudu. Apa saja yang membatalkan wudu. Sunnah-sunnah di dalam wudu. Terus contoh yang lain misalkan kita sebagai umat Islam, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempelajari atau mengetahui apa saja pengetahuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalkan yang telah kita pelajari bersama-sama yaitu akidatul awam ya. Ya kan, akidatul awam. Itu kan sedikit membahas tentang ilmu tauhid. Maka hal tersebut itu adalah hal yang wajib kita ketahui. Di samping itu ada juga ilmu yang sewaktu-waktu kita butuhkan, tapi sewaktu-waktu enggak kita butuhkan. Misalkan, contohnya ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini perlu kita pelajari karena apa? Karena manusia itu pasti akan sakit. Kalau seandainya manusia sakit terus nggak ada orang yang menguasai ilmu tersebut, ya mati. Ya kan? Maka kalau dalam ta'lim itu dikenal ilmu yang sifatnya atau hukumnya fardu kifayah, ada ilmu yang sifatnya fardu ain. Yang fardu ain adalah tadi ilmu hal. Sedangkan yang fardu kifayah contohnya banyak. Salah satunya adalah ilmu kedokteran. Atau misalkan ilmu astronomi yang tujuannya untuk mengetahui arah kiblat misalkan. Tetapi kita juga dalam menuntut ilmu ini harus memiliki niat yang baik. Janganlah kita menuntut ilmu itu tujuannya misalkan supaya kita bisa berdebat dengan orang yang sudah dipandang oleh masyarakat sebagai ulama, agar orang lain memandang kita itu juga sebagai ulama, atau kita menuntut pengetahuan tujuannya agar kita bisa membodohi orang lain. Ketika hal tersebut dilakukan, nah ini kan tentunya akan berdampak buruk bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan tadi. Atau misalkan saya pengen mempelajari satu pengetahuan, tujuannya apa? Tujuannya supaya saya dapat sesuatu dari pengetahuan yang saya miliki. Ketika saya misalkan sebagai public speaker misalkan, ketika saya ngomong di depan umum, terus nanti kan ada income, ada pendapatan yang saya dapatkan gitu dari proses yang saya lakukan. Jangan seperti itu. Kita sebagai seorang penuntut ilmu itu cukup dalam menuntut ilmu itu niat kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memanfaatkan akal pikiran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena dengan akal pikiran tersebut manusia bisa mulia, dan juga karena akal pikiran tersebut jikalau tidak digunakan manusia itu bisa hina. Terus yang
terakhir adalah kita sebagai penuntut ilmu, sebagai seorang pelajar, tentu dalam menuntut ilmu itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan proses kita sebagai seorang penuntut ilmu. Misalkan dalam menuntut ilmu, kita harus tentunya memilih guru yang benar, misalkan. Bukan hanya sekedar dipandang oleh masyarakat dikatakan, oh ini paham dalam satu bidang ini. Tapi juga kita harus selektif. Misalkan terdapat 3 orang yang sama-sama memiliki pengetahuan yang setara. Maka kita masuk ke proses seleksi kedua. Kita pilih mana di antara mereka yang paling waro. Oh, dari itu ada 2 yang paling waro. Gugur 1. Kita pilih lagi. Mana yang paling tua di antara keduanya usianya misalkan. Oh, ternyata kita dapati 1 tersebut. Nah, maka satu guru yang memiliki 3 hal tadi, itulah yang kita jadikan sebagai seorang guru. Misalkan, kalau kita milih yang lebih muda, yang namanya masih muda, kadang kan masih pengen kelihatan keren, ngomong blak-blakan, ya kan? Itu tentu juga akan berdampak kepada seorang murid, kan? Karena apa? Karena sejatinya ya namanya seorang murid biasanya umumnya meniru bagaimana gaya gurunya. Kalau gaya gurunya misalkan dalam mengajar atau dalam mendidik peserta didiknya, itu langsung wah frontal gitu ya. Itu pasti nggak jauh beda itu muridnya seperti itu. Misalkan contoh Damar, muridnya siapa? Jidan. Gaya Jidan dalam mengajar ini kalau salah, wah gimana sih, nggak punya otak, tolol banget sih lu, misalnya begitu. Itu nggak bakal jauh nanti ketika Damar menjadi seorang guru, itu pasti seperti itu. Karena apa? Karena ya tadi role model si Damar itu adalah Jidan, ya kan, sebagai gurunya. Selanjutnya dalam menuntut ilmu, seorang murid itu harus memiliki kesungguhan. Jangan setengah-setengah. Kalau belajar, jangan berhenti di jalan. Jangan berhenti di tengah-tengah pelajaran misalkan. Kalian misalkan ngaji dari awal di bab 1, ya sampai hatam, sampai selesai. Karena apa? Karena biasanya yang dipelajari dalam hal agama itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Karena boleh jadi misalkan dalam satu hal ini dikatakan, oh hukumnya dilarang, tapi karena kondisi lain boleh. Kita ambil contoh misalkan, contoh dalam minum khamr. Minum khamr itu boleh kalau misalkan kita dalam kondisi darurat. Tapi kadar kebolehannya juga nggak boleh berlebihan, sekedar untuk menjaga jiwa kita. Supaya apa? Supaya kita nggak mati kehausan. Jangan mentang-mentang, wah mumpung dibolehin, dihabisin tuh segalon. Kalau itu doyan namanya. Terus dalam menuntut ilmu kita juga harus sering berdiskusi tentang pelajaran yang telah kita pelajari, yang masih kita belum paham. Karena apa? Karena kalau misalkan beberapa orang berkumpul, kemudian mereka mendiskusikan satu permasalahan,
tentu kan nanti kan antara jawaban satu dengan yang lainnya berbeda. Dari perbedaan itu kita dapati tuh, oh si A itu mengatakan seperti ini, alasannya seperti ini, referensinya adalah ini. Oh si B ini mengatakan masalah ini jawabannya ini, referensinya ini, dan seterusnya. Akhirnya apa? Dari satu pengetahuan saja itu kita bisa menemukan beberapa jawaban. Sehingga ketika kita nanti menemukan hal yang sama, katakanlah orang melakukannya seperti ini, ya karena kita udah pernah berdiskusi tentang hal tersebut, kita nggak kaget. Nggak jadi Islam yang kagetan, dikit-dikit salah, dikit-dikit nggak benar. Terus yang terakhir, sebenarnya masih banyak, kita ambil yang terakhir adalah sebagai seorang pelajar atau penuntut ilmu, kita itu harus menghormati guru selama guru itu tidak mengajarkan hal keburukan. Sekarang pertanyaannya, emang bisa guru ngajarin keburukan? Ya bisa aja. Alasannya kenapa? Ya karena kamu ketika memilih guru itu salah. Misalkan gini, kamu disuruh guru kamu, mungkin karena pandangan si guru tersebut, oh, ini orang tua kamu udah nggak bener, boleh tuh orang tua kamu bunuh. Itu bukan guru, itu mah anggap aja ODGJ. Ya. Mana ada seorang guru memerintahkan muridnya untuk membunuh orang tuanya sendiri. Terus juga dalam proses penghormatan terhadap guru itu bentuknya banyak. Ya. Salah satunya adalah bagaimana kalian bisa memanage waktu kalian dalam hal belajar. Ya waktunya belajar, ya belajar. Katakanlah kalian waktunya belajar di jam 8 sampai jam 9. Ya kalian on time datangnya. Jangan nunggu gurunya nongol dulu baru masuk ke kelas. Jangan seperti itu. Kayak udah, ada guru nggak ada guru, masuk aja ke kelas. Kalau nggak ada guru ya kalian baca aja sendiri. Kalian baca apa yang telah kalian pelajari dan kalian coba baca apa yang ingin kalian pelajari. Dan coba kalian pahami. Setelah itu, misalkan ketika pemahaman kalian terhadap satu masalah ini seperti ini, katakanlah A, ternyata gurunya B. Oh, berarti pemahaman saya ini keliru. Yang lebih tepat adalah yang B. Dan masih banyak lainnya ya. Terus keutamaan ilmu diantara lain adalah dengan pengetahuan tadi dikatakan manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat, dan yang kedua adalah dengan ilmu manusia itu bisa dengan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat tadi catatannya, bukan hanya pengetahuan yang dimiliki ya, tapi juga harus ya dibarengi dengan amal. Buat apa kalian ilmu kalian katakanlah segudang, yang kalian amalin cuman ya nggak ada stiker misalkan. Ilmu kalian katakanlah 70, yang kalian amalin cuman 2. Tapi kalau misalkan, oh saya pengen ngamalin dari 2 dulu, kemudian bertahap itu nggak apa-apa. Tapi bukan dalam artian, ya udah, yang penting saya bisa. Saya tahu nih hukumnya 70 masalah, tapi yang saya amalin cuma 2 aja. Yang seperti itu. Terus orang yang menuntut ilmu memiliki keutamaan antara lain adalah dia bisa mensyafaati
manusia pada hari akhir. Dalam sebuah hadis itu dikatakan ada dua orang yang didatangkan. Satu adalah orang yang ahli ibadah. Yang kedua adalah orang yang memiliki pengetahuan. Ya, orang alim kalau dalam bahasa Arabnya. Si ahli ibadah ini sama malaikat itu langsung dipersilakan untuk masuk. Tapi ketika si alim ini ingin masuk ke dalam surga, itu sama malaikat ditahan. Dikatakan kif, ya kan? Hatta tasfa annas. Maksud kif ini maksud diamlah kamu di situ. Sehingga sampai kapan diamnya itu? Sampai kamu bisa mensyafaati manusia. Terus yang lainnya lagi, keutamaan orang yang memiliki pengetahuan. Ya, keutamaan orang yang memiliki ilmu adalah ketika orang memiliki ilmu, nanti dia memiliki derajat nubuah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi ketika kapan? Katakanlah ketika kita menuntut ilmu, kemudian dari proses tersebut kita mati. Kamu pengen berangkat ngaji, naik motor, tengah perjalanan tabrakan, mati itu. Nah, maka kamu di hari akhir, ya kamu memiliki derajat seperti itu. Ya kalau ngomong sedih, keluarganya pasti sedih. Jadi kita berbicara dari keutamaan orang yang menuntut ilmu ini. Terus orang yang menuntut ilmu juga akan diberikan kemudahan. Tadi sudah saya katakan akan diberikan kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya orang yang menuntut ilmu, ya, orang yang memiliki pengetahuan atau keutamaan orang yang menuntut ilmu itu adalah dia bisa dengan pengetahuan yang dia miliki kemudian diajarkan kepada orang lain, itu meskipun dia sudah tiada, amalnya itu tetap berjalan. Ini kalian ya punya adik. Ya sebelum adik kalian tuh ngaji di madrasah, kalian masukkan ke madrasah. Kalian ajarin dulu tuh Iqra atau qiraati. Dari mulai alif, ba, ta, sa. Supaya apa? Ketika adik kalian nih membaca nanti, ya, katakanlah dia sudah bisa. Itu salah satu orang yang mengajarkan atau memperkenalkan huruf-huruf tersebut kepada dirinya adalah kalian. Umur kalian katakanlah nggak lama meninggal, tapi karena katakanlah di kemudian hari ternyata adik kalian bisa atau mampu menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan yang lebih, atau yang kita kenal kalau di Indonesia ustadz lah atau kiai. Itu ketika dia mengajarkan pada orang lain, itu tetap pahala tersebut kita dapatkan. Jangan kita memasrahkan seluruhnya, misalkan, udah itu mah tugas guru lah. Toh orang tua saya bayar kok. Jangan seperti itu. Yang kita lihat itu apa? Manfaat yang akan kita terima nanti. Bukan cuman manfaat yang akan terima jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin mendiskusikan, menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan seseorang dalam menuntut ilmu. Saya persilakan.
Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Pak Ustadz jika ada seseorang guru yang sering berkata kasar, caci maki kepada muridnya tanpa ada kesalahan sedikit pun dari muridnya? Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana cara mengatasi guru yang galak atau berkata kasar kepada muridnya? Terus tindakan apa yang harus kita lakukan? Itu aja. Ah ya, baik. Terhadap masalah tersebut, tentu ini kan tadi seperti yang saya katakan di awal, ini bisa saja terjadi karena kita salah memilih seorang guru. Ya, terus katakanlah, oke, salah, udah terlanjur nih. Bagaimana terus kita langkah apa yang kita harus lakukan? Kalau misalkan hal tersebut itu sudah menjadi kebiasaan dari si guru tersebut ya, atau watak dari guru tersebut, dan kita nantinya kita merasa nantinya hal tersebut akan berimbas pada kita, maka lebih baik kita memilih guru yang lain. Ya. Karena apa? Karena ya sejatinya kan yang namanya guru itu nggak mungkin, seharusnya ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit mencaci kepada seorang murid apabila dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Tapi ada juga misalkan sekedar untuk sekedar humor saja gitu. Tapi kalau sekedar humor ya nggak apa-apa, itu kan ya nggak mungkin tiap hari kan. Terus juga objeknya pasti berubah-ubah. Kalau menurut yang saya tangkap dari pertanyaan tadi, ya lebih baik kita mencari seorang guru yang memiliki katakanlah kapasitas yang sama, terus dari proses cara dia mendidik itu dengan cara yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lagi pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nabila Sawasasabila. Di sini saya ingin bertanya, kan dalam menuntut ilmu kita harus menghormati guru. Nah, bagaimana sikap kita jika ada seorang guru yang cara mengajarnya itu baik dan mudah dimengerti, namun terkadang beliau tuh lebih dekat atau asik sama circle tertentu dan mereka diayomi secara lembut. Tetapi jika siswa lain yang bertanya atau ada sesuatu yang tidak mengerti, beliau menjawab dengan ketus dan sesuai moodnya. Ya, dari pertanyaan tadi ya, kalau kita melihat dari sejatinya seorang guru, seharusnya dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Artinya tebang pilih kan, seperti itu. Ya, sebaiknya seorang guru itu kepada siapapun melakukan hal yang sama selama hal tersebut dibutuhkan oleh seorang murid. Misalkan dalam hal tadi contohnya pertanyaan, kok yang lain ini ketika bertanya jelasin rinci, giran sama yang satunya lagi udah intinya saja. Bisa saja seperti ini. Ada satu pengetahuan yang menurut si guru ini kalau disampaikan kepada seorang murid, ya nggak bakal bisa nangkep nih anak. Maka dia kasih yang mudah.
Bisa seperti itu kasusnya. Misalkan begini, kalian sebagai anak SD, kalian bertanya, misalkan, Pak, hukumnya jihad ke Palestina gimana? Pasti gurunya juga nggak bakal jawab ini, bener. Ngomong apa sih? Udah, sana. Karena apa? Karena ketika si guru tersebut menyampaikan sesuatu bukan pada seseorang yang pantas untuk menerimanya, itu kan sama saja hal yang gak berguna. Nabi Muhammad itu bersabda, ketika pengetahuan disampaikan kepada seseorang yang tidak pantas menerimanya, sama saja seperti kita mengalungi babi, ya, seekor babi, dengan misalkan emas, dengan intan atau permata. Tapi kalau misalkan kasusnya semuanya ini sama, setara, seharusnya seorang guru itu tadi seperti yang disampaikan di awal, itu tidak tebang pilih. Tapi kalau misalkan rasa yang dimiliki oleh seorang guru terhadap satu orang, misalkan, atau terhadap beberapa orang dari satu kelas, cenderung, oh ini nih murid yang saya sukai, dalam artian mudah mengerti, itu sah-sah saja. Tapi ketika dalam proses diskusi, dalam proses tanya jawab, dalam transfer pengetahuan, seharusnya semua diratakan. Begitu sih kalau menurut saya. Ada lagi? Iya. Ada lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau tanya, tadi kan kata Bapak kalau misalnya guru agama itu ketika kita sudah belajar dan menerapkannya, maksudnya memberi ilmu kepada yang lain, pahala itu kan akan terus mengalir ya. Iya. Tapi di sini saya mau tanya, contohnya guru mata pelajaran umum di sekolah. Nah kan guru tersebut sudah memberikan ilmu kepada kita. Lalu kita sebagai murid itu menerapkannya dan mengajarkannya kepada yang lain. Apakah pahalanya itu akan mengalir sama dengan guru agama? Kalau saya tadi kan tidak menitik beratkan tentang apakah yang diajari itu tentang agama atau bukan. Intinya adalah seluruh pengetahuan. Tapi kembali lagi, ada pengetahuan yang sifatnya tadi saya katakan yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang haram. Misalkan yang haram, kamu belajar ilmu perbintangan, tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu itu bisa meramal. Dah, contoh paling gampang yang kalian tahu semua, zodiak. Ya. Terus karena kalian yakin dari zodiak tersebut, saya nih Gemini. Gemini ini percintaannya seperti ini, keuangannya seperti ini. Kita yakin tuh kemudian. Nah itu kan sama saja kita menerjang takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Nah maka ketika ilmu tersebut bisa menyalahi apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu tersebut pasti hukumnya haram. Kemudian ada juga fardu kifayah itu seperti ini, kayak tadi yang disampaikan matematika misalkan. Matematika itu juga diperlukan oleh orang manusia. Dalam hal agama misalkan, orang nggak bisa membagi waris, orang nggak bisa membagi zakat.
apabila dia aja kalistung nggak ngerti, ya kan? Maka apa? Ya sejatinya yang namanya pengetahuan matematika itu juga diperlukan di dalam agama. Terus katakanlah ketika seorang pengajar matematika mengajarkan ilmu matematika kepada muridnya, kemudian muridnya itu dari ilmu pengetahuan matematika yang dimiliki, dia bisa memprediksi katakanlah musibah, sehingga ketika hal itu benar-benar terjadi sudah bisa diprediksi nih. Oh, lebih baik kita seperti ini. Ternyata itu kan berguna. Atau tadi kayak kasus di awal, dari dia ngajari matematika, terus kemudian dia belajar lain yang ada kaitannya tentang agama. Terus dia temukan dalam satu permasalahan tersebut hal yang berkaitan dengan zakat atau wakaf, atau misalkan tadi waris. Kan tentunya itu tetap bermanfaat. Ketika sesuatu itu bermanfaat, ya pastilah ya pahala itu akan mengalir terhadap gurunya. Gitu. Terus kemudian ada juga pengetahuan yang sifatnya itu ya boleh-boleh aja. Seperti apa? Musik misalkan. Ya. Karena apa? Dengan bermusik misalkan, manusia dengan mendengarkan musik itu bisa membangkitkan gairah hidup. Ya kan? Ketika dia mendengarkan satu lagu ini, dia tuh semangat nih untuk bekerja keras. Tapi juga dengan musik bisa juga. Ketika dia dengerin lagu ini, kemudian udahlah mending gue mati aja. Mending gue bunuh diri. Ya kan, seperti tadi. Hal itu juga kembali lagi, bagaimana kita bisa menyikapi. Ketika, katakanlah tadi contoh musik, ketika hal itu bisa membawa kita ke sesuatu yang positif, maka musik itu juga bisa berpengaruh. Ya. Pembuat musik itu bahkan ya bisa aja mendapatkan pahala. Terus dari pencipta lagu, isinya misalkan maki-makian doang terhadap satu permasalahan yang bisa membuat si pendengar itu ingin berontak. Ya, si pendengar itu ingin melakukan sebuah perilaku anarkis. Ya maka hal tersebut kan pasti memiliki nilai yang buruk kan. Gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kali ini. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.